Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya datang membawakan firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita mengerti bila hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan menemukan apa saja yang akan kita perlukan. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan pelajari bersama dengan Kau bersama. Berkati kami sekarang Tuhan dengan firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus, tolong para pemirsa untuk mampu menyimak firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 16 dan 17. Lukas pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Saudara akan terkejut mendengar saya sampaikan firman Tuhan berkenaan dengan hari Natal. Sekarang belum hari Natal, tetapi saya ingin menolong kita sebentar mendengarkan satu firman Tuhan yang belum pernah saudara dengarkan sebelumnya. Apa itu?
kata malaikat kepada para gembala. Ini para gembala. Kata firman Tuhan, dan inilah tandanya, ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sudah tahu bahwa Bethlehem itu sampai disebut namanya Bethlehem, artinya apa? Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Rumah roti karena apa? Di seputar di situ ada padang penggembalaan ternak namanya Efrata. Efrata itulah tempat gudang ternak di seluruh Israel. Padang rumput yang terbaik di sana. Sudah tahu maksudnya apa? Di sana ada kandang ternak di Bethlehem itu mungkin ribuan. Sudah dengan saya baik-baik. Mudah bagi para gembala untuk mencari di antara ribuan kandang. Tuhan tidak katakan jalan ini, nomor ini, atau blok ini, tidak ada. Tetapi itu saudara sekalian, bila engkau orang yang mengasihi Tuhan, bila engkau orang yang selalu mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan dengan mudah membuat engkau menemukan usaha, pekerjaan, apa saja yang engkau perlukan, engkau harapkan daripada Tuhan. Percaya saudara sekalian, ini contoh yang tidak bisa dibantah. Kita tidak mendengar kata-kata begini, sampai menjelang pagi mereka cari-cari kemana-mana, di mana kandang itu. Tidaklah. Ya, langsung mereka menemukannya. Karena yang menyuruh mereka pergi tadi adalah malaikat Tuhan. Jadi mereka, Yesus adalah anak Allah. Yang menyuruh mereka pergi adalah malaikat Tuhan. Ketemukan match itu, ketemu dia. Oleh sebab itu, usul saya hari ini ialah mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, dengar apa yang Dia katakan, maka sudah dengan mudah menemukan apa yang sudah cari, apa sudah butuhkan, apa yang sudah harapkan daripada Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari kita teruskan. Yang berikut lagi apa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Sebagian mungkin mereka bilang, "Hei, kalian aja pergi. Saya tinggal di sini," kata bapak yang agak tua. "Nanti bagaimana kalau datang binatang buas atau ada orang jahat curi kita punya domba?" Ndaklah. Maksudnya apa saudara sekalian? Bila saudara sedang mencari Yesus, Tuhan mengamankan properti saudara sekalian. Jangan takut. Ya, saya berkali-kali saudara sekalian sampai bimbang. Kapan? Malam tahun baru. Kami biasanya mulai kebaktian jam 6 sore dan pulang nanti sebentar kira-kira jam 3 pagi. Sesudah kami menerima ayat firman Tuhan dalam bentuk selip Alkitab. Nah, agak-agak juga perasaan saya kadang-kadang. Nah, pulang besok pagi ya. Ini malam minggu loh. Orang tahu kita semua pergi. Kami punya di kota kami ada lapangan. Biasanya di tempat itulah ada kembang api macam-macam yang lain-lain, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Apa-apaan saja itu? Ya, apa-apaan saja. Tidak pernah terjadi apa-apa. Itu pesan saya kepada kita semua. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengamankan baris belakang saudara sekalian. Tidak akan diganggu oleh iblis. Karena sudah pergi mencari Tuhan dengan segenap hati.
katanya cepat-cepat mereka berangkat. Itu artinya mereka orang yang responsif, cepat tanggap dengan segala keadaan. Sekarang mari kita teruskan. Dan ketika mereka melihatnya, perhatikan ayat yang di atas. Tolong saudara, para pemirsa, buka lagi Alkitabnya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai siapa? Maria dan Yusuf dan bayi itu. Bayi itu disebut terakhir, yang sedang berbaring dalam palungan. Tetapi apa katanya? Ayat 17. Perhatikan baik-baik para pemirsa. Dan ketika mereka melihatnya, nya siapa? Yesus. Oh, saudara-saudara sekalian, bila engkau adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, makin lama engkau bertumbuh secara rohani, makin lama engkau makin tidak lagi melihat kekurangan, kelemahan pendetamu. Dengar apa yang saya katakan. Engkau tidak lagi melihat kekurangan dari WL dan singer di gerejamu. Engkau mulai mengabaikan pemain musik yang kadang-kadang salah pencet itu, karena engkau sekarang berpusat pada menyembah Yesus. Sudah lihat tadi ayat 16. Nah, mereka melihat nomor satu Maria yang mereka lihat. Kedua, mereka melihat Yusuf. Ketiga, baru mereka melihat apa? Bayi itu. Tapi sejenak kemudian, ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, nya kecil dua orang terhapus, dan mereka melihatnya. Kalau nanti saudara silakan baca dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Di situ kita melihat orang Majus datang dan melihat Maria dan anak itu. Tapi Alkitab kita dengan jujur mengatakan bahwa mereka menyembah Yesus dan tidak menyembah ibunya Yesus. Bila saudara berbuat demikian, hidupmu akan selalu diberkati dan engkau akan hidup mempermuliakan nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami, beri anugerah kepada kami untuk memahami, supaya hidup kami benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian kami akan menemukan apa yang kami perlukan. Dan tolong Tuhan, supaya semakin kami bertumbuh secara rohani, semakin kami mengabaikan segala macam hal-hal yang tidak penting dalam gereja kami, tapi hati kami tertuju hanya kepada Yesus yang kami sembah dan muliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.